3 ya. Jadi kita keliling segitiga dulu untuk kali ini. Oke? Jadi kan ada banyak tadi, segitiga, segi 4, kemudian lingkaran, segi 4 terbagi lagi, segitiga terbagi lagi. Nah, lihat, perhatikan baik-baik. Untuk segitiga, sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita kenal 3 ya. Kita kenal 3. Jadi, saya bagi 3 saja ini ya. Saya bagi 3 supaya bagus. Jadi, saya bagi 3 ini. Oke, ini saya bagi 3. Lihat, yang pertama ada namanya segitiga sama sisi. Jadi yang pertama itu adalah segitiga sama sisi. Oke. Kemudian yang kedua ada segitiga sama kaki. Kemudian yang ketiga ada namanya segitiga sembarang. Oke, lihat. Perhatikan baik-baik. Ya, kita bagi 3. Oke. Nah, sekarang yang saya mau kasih lihat dulu gambar. Perhatikan ke depan. Jangan ada yang menulis. Tutup buku. Menulis gampang. Sebentar saya kasih waktu menulis, ya. Sebentar kalau kau masih menulis sama menjelaskan, saya suruh tulis itu buku satu buku itu. Jadi jangan menulis. Kalau saya menjelaskan jangan menulis supaya kamu tidak bingung. Menulisnya gampang. Yang susah itu tahu, ya. Diperhatikan. Jangan ada yang menulis ya. Perhatikan ke depan. Segitiga sama sisi artinya apa? Semua sisinya sama. Misalnya begini ya. Jadi kita ada segitiga seperti ini. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya ditahu itu adalah segitiga sama sisi? Perhatikan baik-baik. Di setiap gambar segitiga selalu ada tanda seperti ini. Apa artinya? Artinya, kalau ada tanda seperti ini, berarti itu sama dengan. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau ada tanda seperti ini, berarti sama dengan atau sama. Jadi misalnya, ini ada tandanya, ini ada tandanya, ini ada tandanya, tiga-tiganya ada tandanya, berarti semua sisinya itu sama panjang. Itu maksudnya. Oke? Semua sisinya sama panjang. Berarti kalau semua sisinya sama panjang, berarti itu adalah segitiga sama sisi. Apa yang kita bisa lihat dari gambarnya? Tandanya. Oke? Masuk sini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di rumus ya, rumusnya. Kita kasih tanda, ini adalah A, B, C. Oke, ini adalah C. Bukan ini ya, C. Kita kasih tanda, ini adalah sisi. Oke? Sisi. Satu saja. Kalau sini satu saja. Dia sudah mewakili semuanya. Nah, sekarang keliling. Kelilingnya bagaimana? Itu sama dengan, lihat baik-baik. Di sini ada 3 sisi. Yang pertama, sisi A, B. Jadi ada namanya sisi A, B. Yang mana sisi A, B? A ke B. Sisi yang mana dimaksud? Sisi ini. Oke? Berarti A, B. Berarti sisi A, B. Ditambah B ke C. Oke? Berarti sisi B, C. Ditambah C ke A. Oke. Tambah sisi C ke A. Jangan begini. AB ditambah AC ditambah CB pusing. Karena dia keliling, berarti cara menyebut hurufnya harus keliling juga. A, B, B, C, C, A. Paham ya? Berarti dia keliling. Paham ya? Oke. Sekarang, sisi ini dari A ke B itu sama dengan apa? Sisi. Berarti kita turunkan AB ini adalah sisi. Berarti BC juga ini adalah sisi. CA ini adalah sisi. Paham ya? Sampai sini. Berarti sisi tambah sisi. Kita turunkan lagi. Karena ini sama semua. 1, 2, 3. Sama semua tak? Kita turunkan rumusnya berarti 3 dikali sisi. Oke? Dan kali dapat 1, 2, 3. Sama dengan 3 sisi. Jadi keliling itu sama dengan 3 sisi. Nah, gitu. Penurunan rumusnya seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, bagus. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Tidak ada. Oke. Ini saya rekam. Jadi sebentar saya bisa share lagi. Apa gunanya saya rekam? Bukan untuk gaya-gayaan. Tapi saya biasanya, kalian kalau dijelaskan 1 kali, itu masih belum terlalu paham. Tapi kalau saya rekam, saya tidak perlu menjelaskan 2 kali. Sisa rekamannya saya kirim ke grup. Jadi kalau ada yang masih bingung-bingung, ya bukan saya rekamannya. Ya, tidak ada bedanya sama sekali. Itu fungsinya merekam. Oke? Lanjut. Kita ke sama kaki. Sama kaki berarti cuma 2 sisinya yang sama, yang lain beda. Kita bikin gambarnya seperti ini. Biasanya begini ya. Oke? Berarti kali ini ada tanda sama, berarti kita tempatkan di mana? Cuma di sini sama di sini. Artinya apa? Sisi ini sama sisi ini sama. Di sini ada tandanya tidak? Tidak ada. Berarti sisi satu itu yang alas itu beda. Paham? Paham. Jadi yang ada saja tandanya begitu berarti sama. Kalau tidak ada berarti dia beda. Beda panjangnya. Nah, sekarang kita pakai huruf juga A, B, C. Kalau ini kita pakai 2 sisi sama alas. Nah, kita sebut alas atau A. Oke? Kenapa dikatakan alas? Karena ada di bawah. Semua yang di bawah kalau segitiga namanya alas. Oke? Semua di bawah kalau segitiga namanya alas. Lanjut, kita masuk rumus. Ya, kita masuk rumusnya. Lihat baik-baik. Keliling itu sama dengan sama ini. A, B. Itu AB tambah B, C. B, C tambah C. Sama yang di atas. Karena semua sama, karena dia menghitung keliling. Nah, kita turunkan lagi. Keliling sama dengan berarti sisi ya,
Sisi. Berarti ini ya, sisi. Berarti sisi tambah sisi. Di sini sisi lagi, ya kan? Sisi ditambah alas. Oke? Kita turunkan lagi rumusnya. Kalau seperti ini kan sama sisi di sini, sama jorisnya tak? Berarti berapa? 2 kali sisi, oke? Ditambah alas. Rumusnya yang terakhir, kali ini sama dengan 2 sisi tambah alas. Inilah rumusnya. Gitu. Paham ya? Paham ya? Paham. Kalau kamu perhatikan langkah-langkahnya pasti paham dari mana ini rumus jadi dapat. Jadi kalau saya itu selalu menjelaskan dari mana rumusnya didapat. Biasanya kan langsung dikasih ini rumusnya nah, panjang kali lebar, ya kan? Kalau saya jelaskan dari mana rumus itu bisa didapat. Supaya apa? Supaya kalian paham. Oh ternyata kalau menghitung ini, oh ternyata didapat rumus dari sini. Berarti kau paham dari dasar sekali sampai yang atasnya, oke? Kemudian yang terakhir ada namanya segitiga sembarang. Sembarang itu artinya apa? Artinya semua sisinya beda, tidak ada yang sama. Oke? Kita biasanya bikin segitiga begini. Ini. Oke, ini ada panjang sedikit biasanya ya. Bisa begini. Nah, jadi tidak ada yang sama. Apakah kita pakai angka ini? Apa tanda ini? Tidak boleh. Karena kenapa? Tidak ada yang sama sisinya. Oke? Tetap A, B, C. Berarti kali ini ya kita masuk rumus. Kali ini sama dengan A, B, tambah C, B, C, tambah C, A. Oke? Biasanya ini ya. Biasanya juga ada yang memberikan tanda seperti ini. A, B, C. Biasa juga begitu. Biasa juga pakai ini. Kalau kita pakai tanda ini berarti kelilingnya dia begini. A tambah B tambah C. Yang mana yang dipakai Pak? Dua-duanya bisa dipakai. Oke, dua-duanya bisa dipakai. Lihat saja gambar yang disajikan di soal itu dia pakai apa? Apakah dia pakai? Kalau di sudutnya berarti kita pakai A B B C C A. Tapi kalau di sisinya langsung dia kasih huruf, langsung saja A tambah B tambah C. Kalau dia hurufnya di sudut-sudutnya itu berarti kita pakai rumus pertama A B B C C A. Kalau dia hurufnya dia simpan di sisinya langsung, berarti langsung A tambah B tambah C. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Berarti kalian paham ya? Kalau tidak pertanyaan berarti kalian paham. Oke? Kalau begitu baru saya suruh tulis. Karena kan kalian sudah paham, berarti kalian sudah bisa tulis rumus ini. Sebentar saya kasih contoh lagi. Oke, makasih banyak. Oke, perhatikan. Halo. Jadi ini baru satu contoh soal. Kalian agak bingung. Dilihat baik-baik caranya. Kalau ada contoh seperti ini sebenarnya dilihat saja itu kita sudah paham. Lihat. Kita sudah paham dan pasti kita sudah dapat jawabannya. Cuma kita mau cari cara kerjanya seperti apa. Ingat, ini adalah kerjanya segitiga siku sama kaki. Masukkan rumus. Harus selalu dimasukkan rumus. Habibi, lihat sini. Berarti kelilingnya itu rumusnya mana tadi? Dua sisi tambah alas. Oke, ini kan rumus utama ya. Ini kan rumus utama yang kita sudah turunkan tadi. Ini rumus utamanya. Nah, dilihat baik-baik. Keliling berarti sama dengan berapa? 2 sisi itu sama dengan artinya 2 kali sisi, iya kan? Berarti kalau kita masukkan angka, jangan lupa dikasih tanda kurung. 2 dikali berapa sisinya? 15. Untuk kurung ditambah alas. Karena apa? Alasnya kita tidak tahu. Karena alasnya kita tidak tahu, berarti tetap ditulis alas. Oke? Ini keliling, masih keliling. Ingat, kelilingnya berapa? Diketahui. 50 cm. Berarti kelilingnya kita kasih angka 50. Begitu. Perhatikan baik-baik, supaya kau tidak bingung. Nah, kita turunkan lagi. Berarti 50 itu sama dengan 2 kali 15 dapat berapa? 30. Ditambah alas. Oke? Sekarang alasnya kita mau cari, berarti kita harus pindahkan ke depan. Berarti alas pindah ke depan. Ingat, ini pindah ke belakang 50. Kalau dia berpindah berarti ini harus berubah menjadi lawannya. Tambah lawannya apa? Kurang. Bagi lawannya kali. Berarti kalau ini tambah berarti lawannya kurang. Kurang berapa? 30. Tuh. Berarti alas sama dengan 20 cm. Inilah jawabannya. Jadi alas ini itu sama dengan 20 cm. Paham ya? Jadi jangan bingung. Soal-soal seperti jangan bingung. Tidak mungkin. Ingat. Kelas 5 tidak mungkin saya kasih misalnya begini. Tentukan keliling segitiga sama kaki yang memiliki sisi 5 tambah 6 tambah 7. Pasti kamu tahu, anak kelas 1 bisa tahu. Bentuk soalnya itu pasti divariasikan supaya kalian bisa berpikir. Karena kalau bentuk soalnya tidak divariasikan seperti ini, ya pasti gampang diselesaikan. Itu ya, tidak menantang namanya. Paham ya? Ditulis dulu ini, sebentar saya kasih soal yang sama. Kalian sendiri yang cari sudah. Saya jelaskan ulang ya. Jadi 2 kali saya jelaskan ulang. Lihat baik-baik. Jadi hari ini setelah kemarin kita keliling segitiga, kita masuk di keliling segi 4. Ya. Ini yang mengantuk. Saya sarankan kalau pagi jangan dulu terlalu banyak makan di rumah. Karena kalau kau terlalu kenyang sampai di sekolah, itu pasti mengantuk. Sudah begini, malas, sama darah semangat. Usahakan sebelum mandi, olahraga dulu sedikit. Terus dia mengantuk. Ya, kemudian malamnya yang paling penting malamnya jangan terlalu lama tidur.
Karena kalau pagi ya begitu, kalian yang menguap, saya terganggu. Ya, jadi diperhatikan. Keliling segi 4 itu ada 6, ya, ada 6. Tapi kita bagi 2. Hari ini 3 dulu, ya 3 dulu. Nanti minggu depannya lagi 3 lagi. Jadi yang kita akan bahas di sini adalah persegi panjang sama trapesium. Ini saya tadi sudah jelaskan, tetapi saya ulang supaya bisa direkam, saya bisa share, kalian bisa lihat kembali penjelasannya. Jadi tidak ada lagi cerita tidak tahu karena saya sudah ulang 2 kali. Pertama itu adalah persegi. Ingat, seperti saya katakan tadi, kalau ada tanda seperti ini dan sama semua 2, berarti semua sisinya sama. Oke? Kita sepakat dulu itu ya. Kemudian A, B, C, D. Sekarang kita akan belajar penurunan rumusnya. Jadi saya tidak langsung kasih seperti ini. Biasanya kan di buku langsung seperti ini ya. Saya akan kasih lihat bagaimana penurunan rumusnya supaya dia bisa dapat seperti ini. Jadi kalian tidak bingung dari mana dapat rumus seperti ini. Lihat, keliling didapat dari mana? A, B, ditambah B, C, ditambah C, D, kemudian ditambah D, A. Itu. Kita lihat A, B, B, C, C, D sama D, A. Itu adalah semua adalah sisi. Ubay, sadar-sadar lihat ke sini. Kemudian sisi itu berarti di sisi. Jadi ada 4 sisi. Berarti keliling itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena kenapa? Semua sama panjang. Akhirnya muncullah keliling itu sama dengan 4 kali sisi. Karena kenapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali sisinya. Karena semua sama panjang. Kali lagi. Makanya muncul rumus keliling itu sama dengan 4 sisi. Itulah rumus keliling dari persegi. Sederhana sekali. Ya, dan gampang. Kita lanjut. D persegi panjang. Lihat baik-baik, gambarnya agak berbeda. Persegi panjang itu sebelum saya jelaskan, di persegi panjang itu ada namanya panjang, ada namanya lebar. Saya jelaskan dulu dari mana dapat rumus kelilingnya. Lihat baik-baik. Caranya apa? Semua sisi yang sejajar itu sama panjang. Saya jelaskan tadi ya. Sisi yang sejajar apa artinya? Artinya sisi sejajar itu walaupun kamu tarik garis sepanjang apapun, sisi itu tidak akan berpotongan. Itu tadi ya, jelasnya ya. Jadi misalnya, kalau dia horizontal, garis ke ujung sana sampai kapanpun, dia akan tetap berbarengan jalan, sejajar, tidak akan berpotongan. Sama yang vertikal. Biar kau tarik ke atas sampai langit ke-7, sampai ke bawah tanah ke paling dalam pun, itu dia akan tetap sejajar dan tidak akan berpotong. Itu namanya sejajar. Ya, yang berhadapan sama panjang ini berhadapan sama ini berhadapan sama ini. Lihat, keliling A, B, B, C, C, D, D, A. A, B, tambah B, C, tambah C, D, tambah D, A. Sekarang kita satukan yang sama panjang, ya, yang sejajar. Berarti AB kita satukan dengan CD. Karena kenapa? Dia sejajar. Kita buka kurung. Karena dia sejajar. Kemudian tambahkan BC, berarti BC dengan DA. BC sama DA. Itu sejajar. Berarti kita gabung di dalam tanda kurung. Sekarang di sini perlu kalian tahu sisi yang panjang ini namanya P atau panjang. Berarti ada kita dapat berapa panjang? 2. Bagus. Berarti P tambah P. Yang mana dimaksud? AB sama CD. AB sama CD. Itu adalah dua-duanya panjang. Kemudian BCDA namanya lebar. Lebar itu L kecil ya, bukan L besar. Kalau L besar itu luas. Jadi jangan salah. Kalau L besar begini itu luas. Kalau L kecil itu lebar. Jadi dibedakan. Lihat, kemudian L tambah L. Berarti ada 2 L. Kita masuk ke sini. Keliling itu sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Makanya kita dapat rumus keliling persegi panjang adalah 2P ditambah 2L. Itulah asal rumus dari 2P tambah 2L. Jadi kalian tidak bingung dari mana dapat rumusnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk di trapesium. Trapesium di sini yang kita akan pelajari cuma kelilingnya. Jadi kita belum berbicara luas, oke? Kalau kita sudah berbicara luas, berarti di siku-siku ini kita harus berbicara tentang teorema Pitagoras. Tapi kau belum sampai di situ. Jadi kita belum bahas, belum menyentuh namanya teorema Pitagoras, belum. Jadi kita belum berbicara sudut. Lihat, trapesium itu ada 2. Ada namanya trapesium sama kaki. Kenapa dikatakan sama kaki? Karena ada 2 kakinya yang sama panjang. Kemudian ada namanya trapesium siku. Ini nanti. Oke. A, B, C, D. Kita ambil kelilingnya. AB, ini rumus dasar ya. Rumus dasar seperti itu. Jadi semua sama ya, apa? Sama. Karena dia memang rumus dasar. AB tambah BC tambah CD tambah DA. Itu rumus dasarnya. Oke, kita kasih tanda yang miring namanya SM. Makanya saya kasih di sini. SM itu sisi miring, namanya sisi miring. T itu namanya tinggi. Jadi kita harus sepakat dulu. T itu tinggi, SM itu sisi miring. Makanya saya kasih di sini SM. Kenapa ada 2 garis di sini sama? Karena ini sama panjang. Oke? Ini sama panjang. Ini lihat, ini kenapa 1? Dia sama berarti sama panjang. Ini 2, berarti dia cuma sama panjang. Paham ya? Di sini ada 2, berarti ini sini, sisi miring sini sama panjang. Makanya saya kasih tanda seperti itu. Namanya SM atau sisi miring. Kita kembangkan rumusnya. Keliling BC, ini ya, BC itu DA. Kenapa kita masukkan di tanda kurung? Karena dia sama. Kasih turun kakimu. Karena dia sama, ya. Dia sama, makanya kita satukan dalam kurung. Kemudian ditambah AB, ini ditambah CD ini. Sekarang keliling itu SM. Ini SM sudah tadi tahu? Sisi miring tahu? Sisi miring berarti sisi miring tambah AB yang di bawah tambah CD yang di atas. Paham ya? Kita kembangkan lagi. Lebih sederhana, berarti karena sisi miring tambah sisi miring, berarti 2 sisi miring di situ, ya kan? Berarti apa? Keliling sama dengan 2 SM, 2 sisi miring, tutup kurung ditambah BC ditambah CD. Itulah rumusnya. Jadi keliling rumus sederhananya 2 SM ditambah AB ditambah CD. Tapi pertanyaannya, Pak, apakah bisa pakai rumus paling atas? Bisa. Apakah bisa pakai rumus di sini yang paling dasar? Bisa, tidak ada yang larang. Di sini juga bisa. Kapan dipakai rumus yang paling dasar? Pada saat di soalmu semua sisinya ada ukurannya.
Jadi sini ada ukurannya, sini ada ukurannya, sini ada ukurannya, sini ada ukurannya. Itu gampang, bisa ditambahkan. Pakai rumus yang mana? Yang paling atas. Kapan dipakai rumus ini? Kalau cuma 3 angka yang muncul. Karena ingat, bangun datar itu selalu gambar yang keluar, kecuali soal cerita. Kalau soal cerita berarti kita harus menerka-nerka atau apa ya, mencerna dari soalnya. Tapi kalau gambar, biasanya dia munculkan gambar langsung kasih angka di situ. Tapi kapan kita pakai ini, rumus yang sederhana ini, pada saat cuma 3 angka yang muncul, 1, 2, 3, cuma satu sisi miring. Berarti kita pakai keliling ini, and bound. Oke, untuk penjelasan lebih lengkapnya, nanti kita masuk contoh soalnya, ya. Saya jelaskan dasar dulu untuk rumusnya. Lanjut. Segitiga, siku apa? Segitiga lagi. Trapesium, siku. Apa bedanya? Kalau di sini masih ada yang sama, tapi kalau yang siku-siku semua beda. Tinggi beda, sisi miring beda, alas beda, yang di atas juga beda. Rumusnya pakai dasar juga, keliling AB tambah BC tambah CD tambah DA. Oke? Paham ya? Jadi ini AB, SM tambah di sini CD. Ini apa? Tinggi. Oke. Jadi kalau kita kembangkan sisi AB ini ditambah sisi miring ditambah CD, ini CD ditambah tinggi atau T. Masuk sini ya. Saya perjelas di sini. Jadi sini terhapus. Jadi di sini adalah sama dengan AB ditambah SM ditambah CD ditambah T. Inilah rumusnya. Pertanyaannya lagi, Pak, kalau mau pakai rumus dasar boleh, yang di atas, tidak ada masalah. Kapan dipakai? Pada saat semua di soalnya semua angka muncul. Itu boleh kau pakai rumus dasar. Tapi pada dasarnya sama sih, sama juga di sini. Karena biasanya untuk trapesium siku-siku jarang muncul di soal dalam bentuk mencari keliling. Kapan dia muncul ini? Pada saat kita sudah sampai di luas. Kalau kita sudah sampai di luas, kebanyakan yang muncul adalah siku-siku. Yang ini jarang muncul. Kapan ini muncul? Yang sama kaki di keliling sekarang. Kapan ini muncul? Biasanya trapesium begini. Pada saat kita mencari luas di keliling jarang muncul ini. Yang sering muncul ini. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Pertanyaan apa, Pak? Nanti sebentar bingung lagi. Tidak ada yang mau ditanyakan di sini yang kurang jelas? Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk di contoh soalnya sebentar. Oke? Oke, kalau ada bertanya, silakan dicatat lengkap. Jangan ada yang dilangkai. Silakan. Lihat baik-baik. Di sini ada soal cerita tentang bangun keliling bangun persegi panjang sama persegi. Tapi ini adalah campuran. Oke? Campuran. Ini sebenarnya sama juga dengan yang minggu lalu, yang kalian disuruh menghitung apa lagi namanya? Dana rumah, ya kan? Tapi ini kalau yang kemarin kan ada gambar ya. Kalau ini lain. Jadi soalnya sama, arah soalnya sama, cuma jadi soalnya beda. Karena ini jadi soalnya soal cerita. Ini yang sering muncul. Ya, jadi saya kan pernah sampaikan, biasanya itu gambar, kalau bukan gambar ya soal cerita. Nah inilah soal ceritanya. Kalau gambarnya minggu lalu sudah. Dengar. Sebuah taman yang berbentuk persegi panjang memiliki panjang 3,5 meter dan lebar 25 meter. Di sebelah taman berdempet dengan sawah. Di bagian lebar taman, sawah tersebut berbentuk persegi. Hitunglah A. Keliling masing-masing sawah dan taman. B. Keliling gabungan sawah dan taman. Lihat baik-baik caranya. Saya sampaikan rahasianya ya. Kalau ada soal cerita dan bentuknya mencari keliling atau luas, gabungan, jalan pertama yang kalian harus lakukan adalah apa? Gambar dulu. Jadi gambar dulu, jangan asal hitung, digambar dulu. Supaya apa? Supaya apa yang tersirat di dalam soal cerita itu kamu bisa konkretkan atau kamu bisa lihat. Oh, ternyata seperti ini. Lihat baik-baik ya. Ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Jadi saya menggambar taman persegi panjang ya. Lihat. Taman persegi panjang. Soalnya soalnya sederhana, ya. Panjang memiliki 3,5 meter. Jadi panjangnya 3,5 meter. Lebarnya 2,5 meter. Sudah? Sudah satu ya, namanya sudah dapat. Lanjut. Berarti kita sudah stop di sini. Untuk taman ya. Minta sama Habib lihat di sini. Mau gantikan saya? Apa yang aku bicara di situ? Apa terakhir saya bilang? Yang terakhir saya bilang tadi apa? Kenapa? Enggak tahu. Lihat di sini saya jelaskan. Aku bicara juga di situ. Lihat. Di sebelah taman terdapat apa? Berdempet dengan sawah. Di bagian lebar tanah. Nah ini lihat baik-baik. Berdempet dengan sawah di bagian lebar tanah. Taman, sorry. Di bagian lebar taman. Jadi lihat, di bagian lebarnya taman di mana? Di sini atau di sini? Di sini atau kiri atau kanan? Iya kan? Kan disampaikan di sini di bagian lebar. Berarti ini bagian sini berdempetnya. Atau boleh juga di sini, tidak ada masalah, bebas. Yang penting jangan dibawa di atas. Karena kalau di sini berarti berdempetan panjangnya. Paham ya? Oke. Di bagian lebar taman. Sawah tersebut berbentuk persegi. Berarti kalau persegi cukup kita tahu satu sisi saja. Kalau kita sudah tahu satu sisi, berarti semua sisinya kita sudah pasti tahu. Nah kita taruh di sini saja. Jadi dia berdempetan seperti ini. Oke, ini taman. Ini sawah. Oke, berarti di sini perseginya berdempetan kan? Lihat baik-baik. Karena di sini tidak kita sebutkan, di soalnya tidak ada sisinya persegi, kita ambil dari sini. Karena dia berdempetan di lebarnya, berarti kita pakai lebar yang sama. Berarti di sini berapa? Di sini juga 2,5 meter. Berarti kalau di sini 2,5 meter, pasti di sini 2,5 meter karena dia persegi. A, apanya dihitung? Lihat.
Keliling masing-masing sawah dan tanah. Jadi keliling masing-masing sawah. Jadi apa itu? Keliling sawah dan keliling taman. Keliling taman. Ya. Kalau di sini sudah saya simpan ya, dua perwakilan jawaban. Jadi dua perwakilan jawaban sudah ada. Yang pertama jawabannya Kalista dengan teman-temannya itu dapat sawah-sawah ini ya. Hah? Taman ya? Keliling masing-masing sawah dan taman. Masa lebih masing-masing sawah dan taman berarti masing-masing sawah dan taman. Kelilingnya sawah, kelilingnya taman. Ini kelilingnya apa? Taman. Ini kelilingnya sawah. Oke, berarti ini kelilingnya Akila, ini kelilingnya apa? Akila? Taman. Taman, ini kelilingnya Sawah. sekarang kita cek ya, ini jawaban sudah ada. Berarti bagian A kita cari keliling sawah dan kita cari keliling taman. Keliling sawah dulu. Lihat, keliling sawah gampang. Kita pakai rumus apa? 4 kali 4 sisi. Sama dengan berapa? 4 kali sisinya berapa? 2,5 meter. Sama dengan berapa? Hah? 2,5 meter berapa? 4 kali 2,5? 10. 4 kali 2,5? 10. 10 meter. Ini adalah sawah. Kelilingnya taman. Ingat, ini dihitung masing-masing dulu. Jadi di bagian A itu dihitung masing-masing dulu. Makanya ada kata masing-masing, ya. Lanjut, keliling taman. Keliling taman itu berarti rumusnya masih ingat? Berapa? Boleh. Kau pakai rumus itu ya. Panjang tambah. Berarti begini. 2 panjang kali panjang tambah lebar. Gini tahu maksudmu? Oke? Boleh ya? Boleh pakai rumus ini boleh. Ada rumus lain juga yang pernah saya berikan itu hari ya. Jadi 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Sama Ji. Panjang tambah lebar kemudian dikali 2 sama persis. Kita pakai rumus ini saja. Tidak apa-apa. Berarti 2 panjangnya berapa? 3, tambah 2, dapatnya berapa? 2 berapa ini? 6. Kenapa ada 6, 6. Nah, berarti 2 kali 6 berapa? 12 meter. Oke. Berarti yang mana yang benar? Nah, ini apa? Sawah. Ini taman. Oke, berarti ini benar. Tidak ada masalah ya. Oke, lanjut. Bagus. D bagian D. Ini tadi A ya. Jadi kita di sini B. B-nya keliling gabungan. Kalau dikatakan keliling gabungan, jangan dihitung batas. Oke? Jangan dihitung batas. Kalau dikatakan keliling bangunan. Bangunan lagi. Keliling gabungan. Berarti yang kita hitung dari mana? Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Paham? Dari sini mulai begitu ke sini, kemudian ditambah ke sini, tambah ke sini. Berarti ini adalah persegi panjang full. Oke? Persegi panjang full. Berarti kalau di sini 2,5 juga, berarti kita dapat berapa? Berapa? Kelilingnya. Sama dengan kita pakai rumus ini juga, enggak apa-apa. 2 panjang tambah lebar. Sama dengan berapa? Panjangnya berapa? 2,5 ditambah 3,5 berapa? Berapa? 6 ya? 6. Ditambah lebarnya tetap 2,5. 2,5. Oke? Sama dengan 2 ditambah berapa ini? 8,5. Sama dengan berapa? 2 kali 8,5. Berapa? Berapa? Bagus, 17. Ya? 17 meter. Inilah keliling gabungan sawah dan taman. Paham sampai sini? Paham ya? Hah? Ada yang benar? Bagian B-nya? Tidak ada yang benar bagian B-nya? Hah? Tidak bisa. Kalau kau 10 tambah 12, berarti kau masih tetap hitung ini. Lihat. Kalau kau tambah 10, 12, berarti kau masih tetap hitung ini. 2 kali lagi kau hitung. Ya kan? Padahal kalau dikatakan keliling gabungan, berarti digabung satu bangun datar. Gitu. Paham ya? Ya apa-apa. Kan baru pertama kan? Oke? Ada pertanyaan sampai sini tentang soal ini? Jadi, saya sampaikan, saya kasih sekaligus kisi-kisi ya. Untuk ulangan harian matematika itu kan lisan. Kamu harus banyak-banyak belajar soal cerita. Oke? Jadi saya tidak akan berikan gambar. Saya sampaikan memang, saya tidak akan berikan gambar. Yang saya akan berikan adalah soal cerita seperti ini. Jadi, saya berikan soal ceritanya, kalian hitung, saya kasih waktu. Begitu ya? Oke? Cukup, terima kasih banyak. Sudah. Kita sudah mengaji 20 menit, semua Al-Quran disimpan, jangan disimpan di meja. Nanti jatuh, kalian berdosa. Ya? Simpan dulu Al-Qurannya. Kita lanjut matematika sedikit. Jadi untuk segi 4 itu kan kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu. Mewakili 2 itu adalah persegi dan persegi dan persegi panjang. Ada 2. Kalau layang-layang, kemudian bulan ketupat. Kalau kita berbicara keliling itu sama semua sebenarnya. Karena kan kita cuma berhitung 4 sisinya. Ya, kecuali kalau luas itu harus dibeda satu-satu karena beda pasti kalau luas. Jadi kalau kita berbicara keliling, selama dia sisinya ada 4, bagaimanapun model dan bentuknya tetap sama. Tambahkan ke 4-4-nya. Jadi sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4. Nah untuk sekarang
itu kita sudah masuk di keliling lingkaran, ya. Sepertinya ini yang terakhir ya, untuk keliling. Ini ya, terakhir. Masih ada? Dan kayaknya. Dan itu segi banyak. Nah itu, saya jelaskan dulu sedikit. Segi banyak tetap sama dengan segi 4. Cuma dihitung berdasarkan jumlah seginya. Contoh, kalau segi 4 tadi, itu kan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4. Kalau segi banyak, hitung dulu berapa sisinya. Misalnya segi banyaknya itu, ada contoh ya, saya kasih contoh sedikit. Misalnya segi banyaknya dia seperti ini. Ya, ini contoh saja. Berarti ada berapa segi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti jumlah sisinya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Cara rumusnya, jangan tidur. Ngantuk kau. Kenapa tidur? Ayo begini dulu. Ayo, coba berdiri dulu. Berdiri dulu, begini. Ya, begini lagi. Tak tidur gitu. Oke, tidak apa, santai saja, ini bulan Ramadan. Jadi, lihat. Kalau segi banyak itu berapa sisinya? Ada 8. Misalnya 9, Pak, ya berarti 9. Kalau misalnya 10, Pak, ya 10. Sama Ji, keliling sama dengan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4 tambah sisi 5 tambah sisi 6 tambah sisi 7 tambah sisi 8. Ini rumus dasarnya semua, ya. Jadi itu adalah rumus dasar. Kalaupun kita mau turunkan, semuanya sama Ji. Kalau kita mau turunkan, kalau dia sama semua panjangnya, ya cukup saja sisi kali jumlahnya. Misalnya, ini sama semua panjangnya misalnya ya. Berarti ini 8, berarti 8 kali sisi atau 8S, 8 sisi. Paham sampai sini ya? Jadi itu untuk keliling. Jadi gampang. Kecuali kalau luas beda lagi cara hitungnya. Ya, kita lanjut. Nah, saya mau fokus untuk waktu yang sedikit ini ke keliling lingkaran. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah tahu, sudah pernah dapat di kelas 4 rumus keliling lingkaran? Siapa? Ya, berapa? 2 kali PR. 2 kali PR. Oke? 2 kali PR. Oke? Oke? 2 kali PR. Kalau luas? PR kuadrat atau PR pangkat 2. Itu kalau luas. Tapi kita belum masuk di luas, ya kan? Kalau keliling berapa tadi? 2 kali P kali R. Jadi kita sering sebut begini ya. Ya, saya gambar dulu lingkarannya. Oke, saya mau jelaskan dulu. Lihat baik-baik. Yang mana yang dimaksud P, yang mana dimaksud R. Oke? Lihat. Di sebuah lingkaran itu terdapat titik pusat. Satu di tengah. Lihat baik-baik. Di lingkaran itu kita mengenal yang namanya garis tengah. Oke? Paham dulu ya. Garis tengah ini namanya diameter. Oke? Simpan sampai situ dulu ya. Diameter. Oke. Sekarang, kalau misalnya diameter ini kita bagi 2, berarti kita ambil dari titik pusat ke sini. Oke? Oke? Berarti inilah yang dimaksud dengan apa? R. R itu apa? R itu sama dengan jari. Gitu. Jari-jari atau apa? Atau sering kita sebut dengan 1/2 D. 1/2 diameter. Paham sampai sini ya? Paham ya? Jadi, kalau misalnya tidak disebutkan R-nya, yang disebutkan cuma diameternya, berarti gampang, bisa dibagi 2 gitu. Karena kan rumusnya di sini 1/2 diameter gitu. Atau sama juga kalau kita mau turunkan, jari-jari itu sama dengan diameter dibagi 2. Itu adalah R atau jari-jari bisa juga begitu. Diameter bagi 2. Paham ya? Paham ya? Oke, sudah ditahu yang mana diameter garis tengah. Ini apa namanya ini tadi? Ini? Bukan ini. Apa namanya tadi? Bukan ini yang di tengah. Titik pusat, ya, titik pusat itu. Oke, sudah ya? Oke, paham sini? Oke, sekarang kita lihat P. Ini kan sudah ada R-nya. Oke, kita cari P. P itu lambangnya seperti ini. Itu P. Oke, kalau di buku itu kan dia begini ya. Kalau tidak salah, dia begini. Ya kan? Tapi kalau kita buat, ya begini saja, tidak apa-apa. Itu adalah P. Itu sudah ada nilainya. Jadi dia sudah ditentukan dari sana yang sudah nilainya. Dia ada 2 nilainya. Yang pertama 3,14, yang kedua 22/7. Pertanyaannya, Pak, dari mana didapat ini? Memang dari sananya sudah ada. Ya, ada sejarahnya, tapi tidak ada juga fungsinya kalau saya jelaskan. Karena kan kalian masih tahap pengaplikasian. Ya, kecuali kalau misalnya kamu ada di jurusan matematika, misalnya sudah kuliah, jurusan matematika, itu ada penjelasannya. Kenapa bisa Pi itu 3,14, kenapa Pi itu 22/7. Tapi nggak usah jelaskan, nanti bingung juga. Ya, nah sekarang kapan digunakan 3,14? Digunakan 3,14 kalau dia apa?
desimal. Iya kan? Desimal. Kalau misalnya pecahan biasa, hitungannya pecahan biasa, gunakan 22/7. Ya, tapi rata-rata sebenarnya itu kita pakai 22/7 biasanya. Kalau di soal ya, soal yang sudah ada. Oke? Nah, rumusnya itu apa? Kelilingnya. Kelilingnya sama dengan berapa? 2 kali 2 kali pi r. Begini saja. 2 kali pi r. Oke? 2 kali pi r. Sudah ya? Nah, ini adalah rumusnya. Oke, paham sini? Kita mau kasih contoh soal satu. Sudah ada soalnya ya? Oke, silakan dibacakan. Ini cuma soal cerita ya. Saya di sini saja. Contoh soal. Ini saya sampaikan memang. Ini contoh soal yang diberikan. Contoh soal yang paling mudah. Yang paling mudah dulu. Oke? Nanti kita bertahap naik semakin sulit, semakin sulit. Oke, coba dibacakan di situ. Sebuah taman berbentuk lingkaran. Sebuah taman berbentuk Memiliki jari-jari 7 meter. Jari-jari. Oh, jari-jari. Memiliki. Jari-jari 7 meter. Kita langsung saja pakai tanda ya R. Sama dengan 7 meter. Terus? Sekeliling taman akan dipasang pagar. Oke. Akan pasang Pagar. pagar keliling ya. Pagar keliling. Berapa meter pagar yang dibutuhkan? Oke. Jadi yang ditanyakan adalah panjang pagar ya. Panjang pagarnya. Oke, ini pertanyaannya. Oke, dilihat. Di sini kita sudah tahu dia jari-jarinya. Oke, kita sudah tahu jari-jarinya. Lihat, berarti kalau kita jawab di sini, lihat baik-baik ya. Kita ketahui dulu, diketahui itu jari-jarinya ya. Jari-jarinya itu sama dengan berapa? 7 meter. Pi yang kita gunakan berarti 22/7. Oke, kemudian yang ditanyakan itu adalah kelilingnya. Oke, kita jawab. Berarti kita masukkan rumus yang pakai pi. Sekarang saya lupa sampaikan tadi. Keliling itu kalau kita menggunakan diameter itu ada rumus tersendirinya, boleh langsung. Jadi keliling sama dengan apa? Pi dikali diameter, langsung bisa begitu. Jadi tidak pakai 2 lagi di depan. Jadi kalau misalnya diketahui diameternya lah, diketahui diameternya tidak usah dibagi 2. Tapi rumusnya lain, dia tidak pakai 2 kali. Ini kan pakai 2 kali, ini tidak usah. Langsung pi kali diameter. Gitu ya. Masuk sini ya, jangan lupa itu. Jadi kalau misalnya ada soal yang muncul di situ bukan jari-jari tapi diameter, gampang, langsung saja pi kali diameter. Sudah kita buktikan. Lanjut. Ya, berarti keliling itu sama dengan 2 kali pi r. Oke, 2 kali pi r. Lihat, berarti 2 kali kita pakai 22/7 ya. Perhatikan udah ini. 22/7 dikali r-nya berapa? 7. Nah, kalau misalnya kita mau tahu ya perhitungan yang dicoret? Tahu? Ya betul dicoret. Yang kalau seperti itu kita coret seperti ini. Oh ya, berarti hasilnya di sini berapa? 2 kali 20, 2 kali 22. Berarti berapa? Sama dengan 44 meter. Ini jawabannya. Ya, itu jawabannya. Nah sekarang, kalau kita menggunakan diameter, ya, contoh, kita menggunakan diameter. Berarti diameternya, kalau jari-jarinya 7, berarti diameternya berapa? 14, ya kan? Ya kan? Berarti diameternya yang diketahui itu diameter sama dengan 14 meter. Coba kita pakai rumus ini, ya. Kita pakai rumus ini yang saya bilang. Keliling sama dengan pi kali diameter, ya. Berarti sama dengan berapa? Berapa? 22/7, oke? Dikali 14. Lihat, ini tetap bisa dibagi, coret. Ini jadi berapa? Jadi 2. Berarti hasilnya berapa? 22 kali 2 tetap dapat 44 meter. Tetap sama. Ya, tetap sama kalau kita menggunakan rumus ini. Jadi ada 2 rumus yang bisa gunakan. Kapan menggunakan rumus jari-jari yang pakai kali 2? Kalau yang diketahui adalah jari-jarinya. Kapan digunakan rumus diameter? Kalau yang diketahui adalah dia. Jadi tidak perlu lagi dibagi 2, perlu lagi. Pernah dapat yang begini toh? Pernah juga dapat waktu pernah lah. Entah di mana di les apa kan pernah pasti toh. Iya kan? Masa tidak pernah? Itu. Jadi ada 2 yang bisa digunakan. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya kasih contoh soal latihan. Ingat, contoh soalnya itu dasarnya seperti ini. Tapi pengembangan soalnya, kalau misalnya kita mau yang agak lebih susah, sebenarnya jangan merubah, tidak usah merubah rumus. Ya. Biasanya diketahui itu luasnya, berapa luas lagi. Jadi diketahui adalah kelilingnya, yang dicari adalah jari-jarinya, itu sisa gunakan persamaan saja yang sering kita gunakan. Digunakan saja persamaan, ya. Jadi jangan sorry. Oke? Oke, tidak apa-apa. Nanti pulang tidur ya. Ya, nanti pulang tidur, tidak apa-apa. Ya, betul yang kalau bulan Ramadan. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu silakan dicatat dengan rapi di buku catatan. Makasih banyak.